البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Talkhis Ahkamil Udhiyah karya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita masih di muka surat yang ke-14. Baik, setelah yang semalam kita dapatkan syarat pertama untuk hewan kurban, yaitu dia harus bahimatul an'am. Kemudian yang kedua yaitu mencapai usia yang ditentukan oleh syariat. Beliau mengatakan wal musinnah as-saniyatu fama fauqaha. Musinnah yaitu saniyah dan yang lebih tua dari itu. Saniyah yaitu apa? Yaitu gigi serinya itu sudah tanggal dan diganti dengan gigi yang lebih kuat. Dan ini lain-lain, hewan lain-lain. Wal jaza'ah maduna dzalik. Jaza'ah ini adalah hewan yang usianya lebih rendah dari itu namun sudah kuat. Fasani minal ibil ma tamma lahu khamsu sinin. Yang namanya sani untuk onta adalah onta yang sudah genap usia 5 tahun, yaitu sudah lengkap usia 5 tahun, mulai memasuki tahun ke-6. Wasani minal baqar ma tamma lahu sanatan. As-sani untuk lembu adalah yang telah lengkap usia 2 tahun, mulai memasuki tahun ketiga. Wasani minal ghanam ma tamma lahu sanah. Sani untuk kambing adalah yang sudah lengkap usia 1 tahun, masuk tahun kedua. Wal jaza' ma tamma lahu nisfu sanah, yang sudah lengkap usia setengah tahun. Fala tasihhu tadhiyatu bima duna sani minal ibili wal baqari wal ma'is. Maka tidak sah penyembelihan dengan yang usianya kurang dari sani, dari apa? Unta, lembu dan kambing. Wala bima dunal jaza'. Demikian pula yang lebih rendah dari itu minad dha'n. Dari apa? Tipe dha'n. Walaupun ini memang khilaf, tapi apa? Untuk keselamatannya pilih yang seperti itu. Dan telah kita dapatkan insya Allah dalam daras-daras yang lain, yang rajih adalah bahwasanya ini adalah yang terbaiknya berdasarkan beberapa dalil yang lain. Yang terbaiknya memang sani. Namun kalau memang agak kesulitan, maka apa? Maka jaza' pun cukup. Intinya adalah kalau bulu-bulunya itu sudah rubuh, menunjukkan apa? Dagingnya itu sudah baik walaupun belum mencapai 2 tahun. Belum lengkap 2 tahun kalau untuk lembu, belum lengkap 1 tahun untuk kambing, dan belum lengkap 5 tahun untuk unta. Tapi apa yang penting dagingnya sudah kuat. Memang ini khilaf. Untuk kehati-hatiannya yang disebutkan Syekh Utsaimin inilah yang terbaik. Walaupun alal khilaf apakah ini sampai menjadi syarat ataukah yaitu sebaiknya demikian. Tapi untuk selamatnya cari yang demikian. Cari yang yaitu apa? Minimalnya adalah sani. Asyartu salis antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ati minal ijza'. Syarat ketiga adalah dia itu kosong atau bebas dari aib-aib yang menghalangi kesahihan dari penyembelihan tadi. Wahya arba'ah. Ada 4 aib. Aib yang memang apa? Betul-betul layak dikatakan sebagai aib. Yang pertama al-aurul bayyin, yaitu cacat yang jelas pada mata. Cacat yang dalam artian apa? Dia itu buta sebelah matanya. Berarti apa? Kalau dua-duanya memang buta, ini lebih layak untuk dikatakan tidak sah di dalam penyembelihan kurban. Tapi kalau sekedar menyembelih untuk makan-makan biasa atau dijual, tak mengapa. Tapi ini adalah ibadah kurban. Kita disyariatkan untuk memberikan yang terbaik, dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Taib. Wa huwa alladhi tankhasifu bihil ain, yaitu matanya tenggelam. Au tabrus hatta takuna kazir, atau terlalu menonjol ke depan sehingga bagaikan zir, yaitu butang, kancing baju kalau Indonesia bilang butang. Taib. Au tabyadha ibyidadan yadullu dalalatan bayyinatan ala auriha,
atau putih yang sangat jelas, yang menunjukkan dengan penunjukan yang jelas dia itu buta sebelah. Adapun kalau sekedar rabun jauh, rabun dekat, ini tak masalah. Yang penting apa? Tidak sampai buta sebelah matanya itu. Yang kedua, al-maradul bayyin, penyakit yang jelas, sakit yang jelas. Adapun kalau sekedar migrain sikit kambingnya tidak betul-betul jelas, maka ini tidak mengapa. Kalau ada istilahnya kambing migrain. Wa huwa alladzi tadharu a'raduhu 'alal bahimah, yaitu yang penyakit-penyakit itu memang nampak pada hewan tersebut. Kal humma allati tuqiduha 'anil mar'a, seperti apa? Demam yang sampai menyebabkan dia terduduk, tidak mampu untuk pergi ke tempat penggembalaan, tak mampu untuk berdiri sudah. Wa tamna'u syahiyataha, menghalangi selera dia untuk makan, tak lagi minat. Dikasih makanan yang sedap-sedap pun tak minat. Tapi sedap-sedap bukan menurut pertimbangan kita. Ini sudah saya kasih makanan Subway, tak nak kambing ini. Bukan itu tentunya pembahasannya. Tapi apa? Yang disukai kambing, tanaman-tanaman yang orang-orang ma'ruf mengetahui ini kambing harusnya suka. Kalau dia sehat, wajib suka ini. Thayyib. Wal jarabul zahir, penyakit kulit, jarab, penyakit kulit, gatal-gatal, kudis dan sebagainya yang nampak, al mufsidu lilahmiha, yang merusak dagingnya, awil mu'assiru fi sihhatiha, atau berkesan terhadap kesehatannya. Taib. Wal jurhul amik, atau luka, demikian pula luka yang mendalam. Kalau sekedar calar sikit-sikit itu tak masalah, tapi kalau sampai luka yang mendalam, al mu'assiru 'alaiha fi sihhatiha, yang berkesan terhadap kesehatan hewan tadi, wa nahwuh, dan yang seperti itu. Wa nahwih, tayyib. Berarti apa? Wal jarhil amik, dia majrur ya. Yang ketiga, al arjul bayin, yaitu timpang atau pincang yang jelas, kepincangan yang jelas. Wa huwa alladzi yamna'ul bahimata min musayaratis salimati fi mamsyaha, yaitu ketimpangan, kepincangan yang menghalangi hewan tadi untuk berjalan bersama-sama hewan yang sehat di dalam perjalanannya itu. Adapun kalau yang ini laju, yang ini jalan biasa, itu tak mengapa. Tayyib, sekedar jalan biasa. Tapi kalau betul-betul jelas sekali timpangnya, seakan-akan jadi terlambat sekali, menunjukkan apa? Ini kurang baik, yaitu bahkan apa? Tidak sah untuk hewan kurban. Yang keempat, al-hizalul muzilul mukh, kekurusan, yaitu kurus sampai menghilangkan mukh. Sebagian mukh itu maknanya adalah otak, tapi sebagian ulama mengatakan yaitu sumsum tulangnya sampai apa? Sampai hilang. Betul-betul apa? Saking kurusnya sampai bagian dalaman dia pun dipakai untuk membantu tenaga dia. Betul-betul tidak ada simpanan daging sama sekali pada badannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila madza yutaqa minad dhahaya. Ini berdasarkan yaitu 4 syarat 4 penyakit ini, 4 cacat ini dibahas berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, apa yang wajib dihindari dari hewan-hewan kurban? Dihindari untuk hewan yang kurban, untuk dikorbankan. Fa asyara biyadih, Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, waqal, dan bersabda, arba'an, ada 4 yang harus engkau hindari. Al arja al bayyina zil'uha, yaitu hewan yang arja, yaitu yang pincang, yang jelas sekali, zil'uha, yaitu apa? Kepincangannya jelas. Wal aura'ul bayyinu auruha, dan aura, yaitu buta sebelah matanya, yang jelas sekali kebutaannya itu. Wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sekali sakitnya. Wal ajfa'ul lati la tangqi, la tungqa, yaitu apa? Yang kurus, yang terlampau kurus. Kita lihat dalam catatan kaki disebutkan tidak? Oh, tidak disebutkan ya.
pembahasannya. Rawahu Malikun fil Muwatta min hadisil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma wa fi riwayatin fi Sunan anhu radhiyallahu anhu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain yaitu apa, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Faqal mengatakan arba'un la tajuzu fil adahi, 4 jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Wa dzakara nahwah, dan menyebutkan yang seperti itu. Fahadhil uyubul arba'atu mani'atun min ijza'il udhiyah, maka 4 aib ini menghalangi kesahihan penyembelihan kurban tadi. Bima ta'ibu biha, disebabkan oleh aib dari hewan tersebut. Wa yulhaqu biha makana mislaha au asyad, digabungkan kepada aib-aib tadi adalah yang sama dengan itu atau lebih parah. Fala tujzi'ul udhiyatu bima ya'ti, maka hewan kurban tadi tidak sah dengan yang sebagai berikut, yang akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, al-amya'ul lati la tubsiru bi ainaiha, yaitu hewan yang buta kedua matanya, tidak mampu melihat dengan kedua matanya. Untuk yang kedua ini al-masbumah, ini tak tahu ya al-masbumah itu apa. Ini harus diperiksa lagi, wallahul musta'an. Kita tengok sekejap insyaallah. Kalau syabam dalam lisanul Arab artinya adalah yaitu sejuk, dingin. Syabam artinya adalah hujan. Thayyib. Kalau musyabbam itu adalah yang mulutnya terkunci, mulutnya terikat dengan kuat. Tapi dohirnya bukan itu tentunya untuk case yang cacat seperti ini, yang dibahas dalam masalah cacat. Maaf Pak ya, ana belum menemukan, wallahul musta'an. Kita tengok di beberapa fatwa pun tak didapatkan. Asal dari masbum yaitu apa? Tertahan. Sementara kalau kita lihat kalimat Syekh Utsaimin di sini al-masbumatu hatta
tasluto. Sementara as-salat kalau kita lihat di sebagian hadis yaitu dia berak. Wallahu alam, seandainya kita tidak mendapatkan penjelasan sama sekali, boleh jadi maksudnya adalah yang kesulitan berak, betul-betul tertahan, betul-betul kotorannya itu, kalau di sini mungkin istilahnya najis, walaupun yang betul adalah tidak najis, itu kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya itu, yaitu najisnya itu tertahan di perutnya, tak mampu untuk berak, sehingga dia berak, betul-betul berak, wa yazula anhal khotor, dan hilang darinya bahaya tadi. Akhirnya itu yang diinginkan. Iya, ini anak cari di beberapa buku yang lain pun wallahu alam belum menemukan itu. Ini tadi barusan dicari lagi di fikih Hambali pun belum didapatkan lafadz itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, al-mutawallidah idza ta'assarat wiladatuha hatta yazula anhal khotor. Baik. Yaitu hewan yang sedang melahirkan, tetapi apa? Dia mengalami kesulitan di dalam kelahiran tersebut, proses kelahiran tersebut. Yaitu betul-betul tertahan bayinya itu dan susah untuk keluar. Hatta yazula anhal khotor, sehingga hilanglah darinya bahaya tadi. Kalau bahayanya sudah hilang, maka boleh dia untuk jadi hewan kurban. Yang keempat, al-musabatu bima yumituha, yaitu hewan yang terkena musibah yang menyebabkan dia mati, min khonak, yaitu cekian, yaitu tercekik, wasukut min ulu, jatuh dari atas, wa nahwih, dan yang seperti itu, hatta yazula anhal khotor, sehingga hilanglah darinya bahaya tersebut. Kemudian yang kelima, az-zumna wahyal ajizatu anil masyi li'ahah. Zumna ini adalah, beliau mengartikan di situ, memaknakan yang tidak mampu untuk berjalan karena suatu penyakit. Taib. Az-zamin ma'ruf. Zamin itu memang apa? Yang lumpuh, tidak mampu berjalan sama sekali. Dan ini memang jelas. Kalau pincang, kalau pincang saja tidak boleh, apalagi betul-betul lumpuh. Taib. Kemudian yang keenam, maqtu'atu ihdal yada ini awirijlain, salah satu kaki depan ataupun kaki belakang terpotong. Taib. Nah, inilah yang dibahas. Akhirnya inilah yang dibahas tadi. Kemudian beliau mengatakan fa idza dhamamta dzalika ilal uyubil arba'atil mansusi 'alaiha, maka apabila engkau gabungkan 6 aib ini kepada aib yang 4 yang telah ditetapkan dalam nas, sara ma la yudhha bihi asyaron, jadilah hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban itu ada 10. Hadhihi sittu wa ma ta'ibu bihil uyubul arba'atus sabiqah wa mata ibu bil uyubil arba'atis sabiqah. Yang 6 ini dan 4 yang terdahulu, yang dengan itu hewan itu dianggap punya aib. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.